Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. Shalom. Hari ini adalah hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jika kemarin Jumat kita mengenang Yesus yang mati di kayu salib, hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia menunjukkan bahwa dia juga manusia, tetapi dia juga Allah yang hidup bagi kita semua. Sebelumnya saya akan memberikan satu kalimat ya. Yesus bangkit, aku diselamatkan ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Yesus bangkit, aku diselamatkan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus bangkit, aku diselamatkan. Amin. Yesus yang mau menjadi manusia, meletakkan segala yang dia punyai hanya untuk kita. Dia mau dicaci, dihina, diolok, bahkan dicambuk hanya untuk kita semua. Hanya dia yang layak dipuji saat ini. Kita akan menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Kita bersyukur Allah kita bangkit. Kita bersyukur Allah kita hidup saat ini. Kita bersyukur bahwa kita menang dari maut. Begitu juga hidup kita. Kita bersuka cita bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus akan
dan bersiap hidup kita sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik untuk kita semua. Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Allah kita yang hidup. Dia rela serahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita membawa hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan Allah yang setia.
Bahkan kesempatan yang begitu indah di pagi ini, kalau Tuhan telah menggerakkan hati kami semuanya untuk boleh bersama-sama untuk memasuki dalam rumah Tuhan tempat ini, bukan satu kebetulan, tetapi ada maksud, ada rencana Tuhan supaya kami lebih dekat kepada Engkau dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu yang akan menyejukkan hati kami, firman-Mu itu yang akan menyegarkan buat kehidupan kami. Karena firman-Mu itu bahkan yang akan menopang setiap persoalan beban yang sedang kami rasakan di masa pandemi ini. Kami percaya ada kekuatan ilahi yang akan Tuhan sertakan dalam perjalanan kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang hidup di dalam Engkau. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan sabda yang dari surga, dan kami membuka pikiran hati kami sehingga kami boleh menerima dengan sukacita untuk kebenaran-Mu di pagi yang indah ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan jika pagi ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Dan pagi ini kita akan merenungkan kembali akan cinta kasih Tuhan. Jikalau pada hari Jumat yang lalu kita bersama-sama untuk melakukan ibadah Jumat Agung, di mana di sana kita mengenang akan pengorbanan Yesus dan juga kematian daripada Yesus Kristus. Karena memang itu adalah satu yang dinubuatkan dan harus dikerjakan, apa yang menjadikan pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 8 di sana sangat jelas juga, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, dari sisi tentang kematian ini adalah dilihat dari satu keadaan sebagai manusia. Ini adalah berbicara bahwa ternyata semua manusia pada akhirnya juga akan mengalami satu kesempatan, yaitu tentang berbicara mengenai kematian. Tetapi kematian yang dialami Yesus Kristus adalah kematian yang memang itu adalah satu keadaan sebagai sisi daripada kemanusiaan. Tapi dari sisi ilahi, ia dibuktikan pada hari yang ketiga dia bangkit daripada antara orang mati. Maka itu Bapak Ibu Saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu memang membawa harapan baru bagi kita semuanya. Maka itu kita harus bersuka cita kalau di tengah-tengah kehidupan kita semuanya saat ini kita adalah orang-orang yang punya harapan. Ketika kita tidak di dalam hidup kita di luar kendali daripada firman Tuhan, dan kita tidak memiliki pegangan iman yang kuat dengan situasi kondisi dalam kehidupan ini, kita akan mudah sekali untuk goncang. Tetapi pada saat kita berdiam diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan, disitulah kita akan melihat ada kemenangan-kemenangan yang akan Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Karena berbicara mengenai tentang kebangkitan ini adalah berbicara mengenai tentang kemenangan, Bapak Ibu. Kalau Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Yesus adalah ini berbicara mengenai tentang kemenangan, tentang maut, yaitu alam, tentang kedosaan, keberdosaan itu telah dikalahkan. Bagi kita ini adalah kemenangan iman, Bapak Ibu. Ini adalah kemenangan iman yang harus kita pegang. Maka itu kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4, di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu apa? Yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena apa? Dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Yesus Kristus tentang kematiannya di atas kayu salib itu adalah berbicara tentang dosa-dosa kita. Karena upah dosa itu adalah maut. Seharusnya kita yang mengalami maut itu, seharusnya kita yang mengalami kematian itu, seharusnya kita yang mengalami hukuman itu. Tetapi oleh karena cinta kasih Allah tentang pengorbanannya di atas kayu salib, bagaimana Yesus telah dengan dirinya sendiri yang mau rela turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara,
berbicara mengenai bagaimana tentang cita kasih Allah yang begitu sempurna, yang Dia ekspresikan dalam ciptaannya yang sempurna, yaitu saya dan Bapak Ibu. Maka itu kita harus merenungkan bahwa ternyata kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan kasih dan limpah Tuhan. Kalau dosa saja telah Tuhan ampuni, kalau dosa saja telah Tuhan tebus, kalau dosa saja telah dibayar lunas dan Dia ganti dengan nyawanya, apalagi dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus terus bersuka cita dengan berbagai macam situasi kondisi yang terjadi. Bahkan di masa pandemi pun kita tetap percaya kalau dosa saja telah diampuni, tebus, apalagi dengan persoalan-persoalan yang lain. Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan bagi kita semuanya, apa yang terjadi jika Yesus tidak bangkit? Ini pernah didiskusikan, ya, pernah dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 16. Apa yang terjadi kalau Yesus itu tidak bangkit? Alkitab mencatat, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka di sana katakan sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu Saudara, di situ ini berandai-andai, Rasul Paulus berandai-andai apa yang terjadi kalau Yesus itu tidak bangkit. Di sana dikatakan sia-sia, berarti tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya ketika Rasul Paulus berbicara tentang Injil. Tidak ada manfaatnya ketika Rasul Paulus berbicara tentang pelayanan. Tidak ada manfaatnya ketika Rasul Paulus berbicara tentang kepercayaannya, imannya. Semuanya katakan sia-sia. Ini berandai-andai. Tetapi ternyata itu tidak benar. Semuanya ada manfaatnya ketika kita percaya kepadanya. Bahkan di sana juga dikatakan apa yang terjadi jika Kristus tidak dibangkitkan. Di sana dikatakan kematian itu adalah kebinasaan. Kalau kita lihat kesia-siaan, kebinasaan, bahkan yang ketiga dikatakan kemalangan. Kalau ini tidak digabungkan, berarti seperti tidak ada harapan. Ya, berandai-andai di situ. Apa yang terjadi jika Yesus tidak dibangkitkan? Rasul Paulus katakan, ya sia-sia, ya binasa, ya malang. Artinya tidak ada keselamatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang diungkapkan Rasul Paulus ini adalah seandainya. Ya, di sana dikatakan andai kata. Tetapi semua yang itu telah digenapi. Apa yang terjadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan kembali pada waktu itu, ketika murid-murid bersama-sama dengan Yesus, murid-murid tahu betul Yesus banyak sekali mengadakan mukjizat. Dia adalah guru yang agung. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah guru yang agung. Dia percaya bahwa Yesus ini adalah Dia yang menjadi panutan dalam hidupnya. Tetapi pada waktu itu yang terjadi adalah Yesus. Kita merenungkan, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta bisa melihat, ya. Kemudian ada orang yang mati sekalipun Dia bangkitkan. Tetapi pada waktu itu murid-murid bersama dengan Yesus dan dia merasakan betul bahwa Yesus itu mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahasanya anak muda pasti galau murid-muridnya, kehilangan harapannya. Pasti semuanya pikirannya gelisah, tidak nyaman. Dia pasti juga akan berandai-andai, wah nanti saya juga akan ditangkap dan akan dihukum dan pasti juga akan disalib. Wah pasti saya akan dikejar-kejar. Murid-murid pada waktu itu sangat gelisah sekali. Pada hari Jumat, Sabtu, jelas sekali kalau itu dihitung-hitungan seperti hitungan hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata semuanya itu tidak benar. Dan pada akhirnya bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia
bangkit dari antara orang mati. Memang pada waktu itu ada yang berpendapat, wah Yesus ini bangkit pasti diculik sama murid-muridnya, ya. Ada pernyataan-pernyataan, isu-isu yang terjadi pada saat itu. Tetapi itu semuanya tidak benar. Artinya adalah bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Artinya kegelisahan pada waktu itu ketakutan yang begitu luar biasa. Pada waktu itu mereka seperti kehilangan harapan, tidak tahu nanti mau apa yang akan dia kerjakan. Dia mau seperti apa, murid-murid pada waktu itu bingung. Tetapi ketika dia melihat dan menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, maka ada harapan baru. Dan mereka sangat bersuka cita sekali, dan mereka kembali bersemangat untuk memberitakan Injil. Mereka bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Mereka bersemangat lagi untuk memberikan dirinya kepada Tuhan. Itu harapan Bapak Ibu Saudara. Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari kita juga akan bersuka cita. Kita juga akan bersemangat dalam kehidupan kita, walaupun di masa pandemi sekalipun. Ingat bahwa kita punya Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, apa yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5, di situ ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 hal berbicara mengenai tentang kebangkitan Yesus itu membawa harapan bagi kita, maka kita harus bersuka cita dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga jelas, di sana dikatakan berbicara mengenai tentang kelahiran kembali. Ini bukan berarti kita harus masuk di rahim ibu kita dan kita akan dilahirkan kembali, atau bahasa di agama atau keyakinan lain itu berinkarnasi, ya. Mati nanti berubah wujud. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya berbicara mengenai dalam ayat 3 ini? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa yang disampaikan di dalam 1 Petrus ini berbicara tentang kelahiran kembali. Apa sih sebenarnya kelahiran kembali? Kelahiran kembali saya melihat ada 3 hal, 3 pokok. Yang pertama adalah ini adalah perintah Tuhan. Itu jelas dalam Yohanes 3 ayat 7 dikatakan, janganlah engkau heran karena Yesus berkata kepada kita, kamu harus dilahirkan kembali. Dengan melalui apa? Dengan melalui kebangkitan Yesus Kristus itu ternyata membawa dampak kepada kita tentang kelahiran kembali. Seharusnya dosa-dosa kita, ya, seharusnya pelanggaran kita, seharusnya kejahatan kita menerima hukuman, tetapi oleh karena kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru dan menjadi ciptaan Allah yang baru, kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Padahal dari perjanjian awal, perjanjian lama, Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Tetapi karena karya Roh Kudus, misalnya katakan karya Roh Kudus, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi berbicara tentang kelahiran kembali itu terjadi Bapak Ibu. Kita harus mempercayai, karena kita punya pengharapan yang baru ketika kita percaya kepada Tuhan. Ada kelahiran kembali, kelahiran rohani, bukan kelahiran fisik. Ini adalah karya Roh Kudus. Ketika kita sudah menerima karya Roh Kudus dengan kelahiran kembali, maka akan berubah
dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada 3 hal prinsip tentang kelahiran kembali, yaitu tentang perintah Allah. Semua yang percaya kepada Tuhan harus dilahirkan kembali. Ketika sudah dilahirkan kembali, maka Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus itu sudah bekerja dalam kehidupan kita, maka ada pembaharuan budi. Ketika kita ada pembaharuan budi kita bisa membedakan mana keinginan daging kita, mana kehendak Tuhan, mana yang baik menurut Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita sudah ditebus oleh Tuhan dan kita percaya mengalami kelahiran kembali, kita bisa membedakan Bapak Ibu. Kita tidak akan mudah tergoncangkan dengan hoax, ya, berita-berita apapun, sesuai dengan prinsip Allah. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang akan kita kejar. Selama kita terus di dalam karya Roh Kudus, kita akan mengalami namanya pembaharuan budi ini. Kita akan bisa membedakan, ya, bukannya wong salah orang gelem ngaku salah, tetapi wong salah mesti ngaku wani salah. Itu orang percaya. Kita berdosa, kita mengaku di hadapan Tuhan, kita akan mengaku berdosa. Itu mengalami kelahiran kembali, Bapak Ibu. Dosa bukan tersimpan dalam hati kita. Dosa bukan dipelihara dalam kehidupan kita, tetapi kita berani ketika kita sudah mengalami karya Roh Kudus, kita mengakui setiap pelanggaran dosa kita. Itu ciri-cirinya, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kebangkitan Yesus itu menjadi pengharapan yang baru dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus bersuka cita? Yang kedua adalah di ayat 4 di sana jelas, untuk menerima. Ini harapan kita, Bapak Ibu. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kami, bagi kita semuanya. Yang kedua, kebangkitan Yesus membawa harapan yang baru bagi kita. Mengapa kita harus bersuka cita? Karena kita menerima bagian di surga. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya harapan itu, kita akan mudah melongkro. Apa ya? Cari di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita meyakini bahwa kita menerima bagian di surga, bagian di surga itu jauh lebih besar apa yang kita terima dari bagian yang ada di dunia ini. Kalau di dunia ini kita menerima 10 juta, itu terlalu kecil, Bapak Ibu Saudara. Oh, di dunia ini kita menerima, saya mendapatkan berkat, ya, mobil atau deposito atau uang atau kekayaan atau rumah atau hal yang lain, itu terlalu kecil, Bapak Ibu Saudara. Kita menerima bagian yang besar, yaitu di surga. Itu harapan kita. Maka kita harus pertahankan apa yang menjadikan keyakinan kita, yang tidak akan mudah tercemar dan yang tidak akan mudah layu. Apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya pun akan sirna, mudah tercemar dan mudah layu dan mudah hilang. Tetapi tentang harta di surga itu tidak akan pernah hilang, tapi tentang kekalan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 2, di sana berbicara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renung-renungkan, ternyata kita menerima bagian kita di surga ini adalah tempat tinggal yang kekal, Bapak Ibu. Pada waktu itu murid-murid juga mengalami kegelisahan yang luar biasa. Guru yang bersama-sama makan bersama, tidur bersama, melayani bersama, mengalami perjalanan di darat bersama, mengalami perjalanan di air bersama. Dia melihat itu gurunya mengadakan banyak-banyak sekali mujizat. 5 roti, 2 ikan, cukup untuk 5.000. Yesus ada orang yang betul bisa bangkit dan bisa berjalan, luar biasa. Tetapi Tuhan katakan pada saat ini tentang kebangkitannya, Tuhan katakan janganlah gelisah hati kita, karena Tuhan telah memberikan dan kita wajib akan menerima
tentang bagian kita di surga, yaitu tempat tinggal yang kekal bagi kita. Karena di sanalah Tuhan berada, karena di sanalah Tuhan ada untuk menyediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka ini adalah harapan bagi kita. Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari kita lakukan secara bertanggung jawab, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak. Ketika di tempat pekerjaan, dimanapun kita lakukanlah dengan semuanya itu kita kerjakan bukan untuk manusia, tapi kita kerjakan semuanya itu adalah untuk Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita di masyarakat dimanapun kita berada, ingat kita melakukan semuanya itu adalah untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Karena bagian kita adalah bagian di surga. Tuhan katakan ini berbicara mengenai tentang bagian. Kalau kita bekerja, hitungannya tentang duit yang ada di sini terlalu kecil, saya katakan. Tetapi bagian kita adalah di surga. Itu bagian yang sangat besar. Itu pengharapan kita. Yang ketiga, di ayat yang kelima bisa dikatakan, yaitu kamu, yaitu kepada kita semuanya, yang dipelihara dalam apa? Kekuatan Allah. Karena apa? Imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, keselamatan tersedia untuk dinyatakan pada apa? Zaman akhir. Kebangkitan Yesus Kristus itu membawa harapan yang baru bagi kita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan itu selalu memelihara kita, bukan dengan kekuatan kita. Sangat jelas sekali. Kita dipelihara Allah dengan kekuatannya siapa? Kekuatannya Allah, Bapak Ibu. Jadi pada saat ini kita bisa mampu melalui masa pandemi 1 tahun lebih ini bukan karena kekuatan kita, tapi kita dipelihara oleh Allah. Melalui kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, itu memberikan pengharapan yang baru bagi kita semuanya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menjaga iman kita. Penting sekali, karena imanmu di sini jelas ya, dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Imanmu. Ada kerjasama Bapak Ibu antara iman dan karya. Tuhan itu selalu memberikan kekuatannya. Tergantung iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Apakah kita betul-betul menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan atau hal-hal yang lain? Selama kita hidup, kita harus ingat, jagalah iman kita. Apapun situasinya Bapak Ibu. Walaupun saat ini sedang drop, walaupun saat ini sedang lemah tubuh kita. Barangkali saat ini di masa pandemi ada krisis-krisis yang sedang kita alami. Iman itu penting Bapak Ibu. Dan percaya bahwa Tuhan itu selalu memelihara dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, kita semuanya sedang menanti keselamatan yang benar. Saat ini kita sedang mempertahankan iman kita, itu yang menyelamatkan kita. Tetapi pada zaman akhir nanti Tuhan akan nyatakan seperti yang di poin yang kedua, Tuhan akan berikan bagian kita yang sesungguhnya tentang kehidupan yang kekal. Maka itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kebangkitan Yesus itu ternyata membawa pengharapan bagi kita semuanya. Tuhan selalu memelihara, apapun situasinya, kondisinya, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Terus percaya dengan iman kita dan keselamatan kita yang selama ini sudah kita kerjakan. Jangan sampai goyah dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Tetap percaya, taruhlah harapan iman kita dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan. Kalau saat ini kami bisa kembali merenungkan bahwa benar-benar ada kemenangan yang Tuhan jamin tentang kebangkitan-Mu. Dan disitulah ada harapan-harapan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan selama kami masih hidup di dunia ini ya Bapa, kami terus membutuhkan kekuatan ilahi. Dan biarlah kekuatan ilahi itu terus beserta dengan kami. Karena kami percaya ada jaminan, ada kekuatan Allah yang akan Tuhan sertakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus terus bekerja dengan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami berterima kasih buat karya-karya-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan berdiri sejenak, saudara. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Sekarang akan saudara masing-masing ya berdoa, terserah beban
bersuara, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara, yang kedua, kita akan berdoa untuk diri kita masing-masing. Dan biarlah sesuai dengan firman-Mu, biarlah bersukacita dan kita melihat ke depan hari yang cerah dan melakukan hal-hal yang positif di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan diri kami, jemaat-Mu secara khusus yang ada di Sumbingan ini ya Tuhan, yang telah mengalami pembaharuan dan pada hari ini juga Engkau memperbaharui kami. Kami diberikan satu pencerahan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapak Engkau telah bangkit ke surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dengan setia mengiring Engkau ya Tuhan, dengan harapan, dengan iman akan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Seluruh jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, berkati ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang masalah, Engkau selesaikan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bahkan ada masalah-masalah lain yang kami tidak tahu, tapi Engkau mengerti. Biarlah Engkau memampukan untuk mengatasinya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan menyanyikan pujian yang terakhir. Saudara-saudaraku, biarlah kasih karunia Allah menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya, untuk dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus orang percaya mengatakan